Haleluya. Terpuji nama Tuhan, amin. Kita sangat bahagia pada waktu yang indah ini. Haleluya. Karena Tuhan selalu memberikan sukacita bagi hati, jiwa, dan pikiran kita di saat kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan sediakan semuanya keperluan bagi kita di saat kita menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Sang penebus kaum kerabat kita. Haleluya. Dan itulah tujuan kita di saat tubuh di saat tubuh fisik jasmani kita ini, untuk kita bergerak secepat mungkin, berlari dengan cepat dan tidak akan pernah berlambat-lambat untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Karena itulah sebuah tugas yang wajib kita lakukan dan tidak bisa membantah. Karena Tuhan sudah tentukan bahwa setiap mempelai wanita, setiap orang percaya harus melakukan tugas tersebut. Karena kita lah orang-orang pekerja yang sedang bekerja di dalam ladangnya Tuhan, di dalam ladangnya Boas, sebagaimana Ruth bekerja di dalam ladangnya Boas. Tetapi itu bukan hanya sebuah pekerjaan atau hanya sekedar bekerja, tetapi yang kita kerjakan itu adalah milik kita sendiri. Haleluya. Bukankah kita tidak tahu bahwa Ruth memiliki apa yang dimiliki oleh Boas sendiri? Bukankah kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus? Apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus itulah yang kita miliki nanti. Haleluya. Karena di mana Kristus berada, kita pun berada di sana, bersama-sama dengan Dia di kerajaan yang kekal. Jadi kalau kita membayangkan, memikirkan hal-hal yang akan datang, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia secara jasmani, selain daripada utusannya, mediator, seperti Yohanes yang dibawa ke sana memperlihatkan semuanya kepada Dia, untuk supaya ada dibawa pesan gembira, pesan sukacita kepada orang-orangnya yang sedang berada sementara waktu di bumi ini. Karena di setiap saat, di setiap zaman, sesuai dengan waktu dan jamnya Tuhan mengutus seorang utusannya di setiap zaman tersebut untuk membawa pesan kabar gembira keselamatan bagi setiap orang percaya yang mau benar-benar menerima, mendengarkan, melakukan di dalam ladangnya Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Karena kita tahu bahwa anggur adalah sebuah stimulasi. Karena minyak kita tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Sama-sama bekerja. Mabuk karena Roh Kudus. Bukan karena minuman buatan manusia. Jadi Tuhan sudah pilih, sudah tentukan di pada saat tepat waktunya di akhir zaman ini, zaman Laodikia ini, Tuhan sudah tentukan bagi setiap orang secara individu untuk melaksanakan tugas, yaitu tugas keselamatan bagi dirinya sendiri. Haleluya. Karena kita tahu bahwa setiap individu yang sudah ditentukan Tuhan sudah dimeteraikan. Meterai artinya adalah sebuah jaminan keselamatan, diselamatkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya Taurat diselamatkan oleh kasih karunia, yaitu perjanjian baru. Siapakah di sana? Adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan Taurat.
atau hukum Taurat. Haleluya. Sudah dijamin. Karena arti meterai adalah sebuah jaminan, sebuah tugas yang sudah selesai. Haleluya. Dan Roh Kudus adalah memberikan kasih karunia kepada kita, keselamatan kita, karena kita tahu materai adalah juga jaminan keselamatan kita sampai pada hari penebusan, sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Yang kedua kalinya, ya, bukan Kristus yang kedua, tapi kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Haleluya. Jadi itulah sukacita yang sedang kita terima dan kita alami, membuat jiwa dan hati pikiran kita semangat terus. Ya, kalau tidak ada firman, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita di setiap saat. Sekalipun ada masalah, penyakit, tantangan dan rintangan, semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, apalagi menyembuhkan hati dan pikiran, menyembuhkan pikiran, ya, menyembuhkan penyakit. Haleluya, menyembuhkan kesalahan dan dosa manusia. Karena kita tahu tidak ada seorang pun di dalam diri manusia yang memiliki hak kesembuhan selain daripada dirinya sendiri. Haleluya. Kalau semua manusia yang ada di muka bumi, ya, dikumpulkan semuanya, tidak akan bisa bagaimanapun kekuatannya untuk memiliki kesembuhan. Selain daripada Roh Kudus berdiam di dalam jiwanya. Sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan seseorang lewat doa. Haleluya. Dan itulah tujuan kita yang sebenarnya. Untuk percaya dan yakin bahwa tiada mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, teruskan bacaan kita minggu kemarin. Celah antara 7 zaman gereja dan 7 meterai. Yang tertulis di kitab Matius 28:19 dan Kisah Rasul 2 ayat 38 dan Wahyu 10 ayat 7. Sebelum kita baca, mari kita kepala berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas pemberian-Mu kepada kami, yaitu hujan akhir, berkat-berkat-Mu, firman-Mu Tuhan yang Kau singkapkan di akhir zaman ini, sehingga kami mengerti dan tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, sebuah tugas Tuhan yang harus kami lakukan Tuhan bagi keselamatan kami, dan Engkau memberikan segala sesuatu apa yang kami perlukan Tuhan untuk dapat melakukannya. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan dan sebuah jalan Tuhan. Jalan yaitu menuju kepada kekekalan Tuhan. Dan Engkau memberikan Tuhan kekuatan yang full bagi kami untuk siap berperang melawan musuh-musuh kami Tuhan. Dan melawan akan kejahatan-kejahatan yang sedang berlangsung di muka bumi Tuhan. Dan sehingga mencoba, menggoda dan menawarkan sesuatu kepada hidup kami, kepada pikiran kami Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang kami tidak kami lakukan Tuhan. Sehingga kami mengerti benar-benar Tuhan lewat pewahyuan yang Kuberikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin Tuhan dan percaya bahwa Engkau memberikan lebih lagi Tuhan akan pengertian kepada kami Tuhan. Dan pengetahuan dari surga kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan Tuhan roh kepada kami. Dan mengurapi setiap telinga kami Tuhan. Dan kepala kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
kita akan bergegas cepat sesuai dengan waktu. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah penugasan Yesus Kristus bagi murid-muridnya. Sebuah penugasan pada saat Kristus ada di bumi ini. Sebagai daging. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Haleluya. Karena itulah sebuah tugas. Dia adalah seorang pengantara. Dia adalah ciptaan Allah. Dia adalah tabernakel Allah. Menjadikan dirinya seorang manusia. Untuk supaya memberikan tugas sesuai dengan firman Tuhan. Akan penggenapan firman Tuhan. Bagi manusia. Jadi semuanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu akan digenapkan. Dan tidak akan bisa ditunda. Dan tidak akan bisa satu titik iota pun dirubah. Ditambah atau dikurang. Haleluya. Karena Tuhan sudah tentukan firman Tuhan di setiap waktunya akan tergenapi. Jadi ketika dia berada di bumi, dia perintahkan murid-muridnya untuk membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa dikatakan bahwa dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Siapa yang memerintahkan adalah Yesus. Dan siapakah anak itu yang sebenarnya adalah Yesus. Siapakah Roh Kudus itu sesungguhnya adalah Roh Yesus Kristus. Siapakah Bapa itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Karena Tuhan adalah Allah. Tiada dua Tuhan. Tidak ada yang namanya dua Tuhan. Tidak ada yang namanya dua Roh Kudus. Tetapi karena dia adalah seorang pengantara, pada saat itu dia menciptakan sebuah tabernakel. Manusia yang dilahirkan seorang perempuan yaitu Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Apa tujuannya? Sehingga Kristus pun mengatakan demikian. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah sebuah perintah. Tetapi kepada siapakah Yesus memerintahkan akan perintah tersebut? Dan kepada siapakah di antara muridnya dipercayakan menjadi gembala yang setia? Untuk menggembalakan domba-domba tersebut adalah Petrus. Sehingga Yesus pun bertanya kepada Petrus, apakah engkau Petrus mengasihiku? Sebanyak 3 kali Yesus mengatakan demikian. Sehingga Petrus menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Haleluya. Yesus pun tahu isi hati Petrus. Sehingga Kristus pun mengambil keputusan bahwa Petruslah yang dipercayakan sebagai gembala yang taat dan setia. Sehingga dia pun berkata, aku pun berkata kepadamu di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan dalam batu akan dapat menguasainya. Haleluya. Lantas, apa yang berikutnya yang dilakukan oleh Petrus? Kalau Kristus mengatakan demikian kepada Petrus, tentunya Petrus akan mengajarkan bangsa atau mengajarkan orang-orang pada saat itu, dan memerintahkan untuk membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Karena kepercayaan sudah diberikan hak untuk menuntun domba-domba, menjaga kawanan domba-domba kepada Petrus. Lantas kenapa Petrus membaptis? Kita baca Kisah Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Tadi sudah saya katakan bahwa Roh Kudus adalah materai. Karena materai artinya adalah sebuah yang sudah, apa tadi saya katakan? Materai adalah sebuah yang sudah dijamin keselamatannya. Saya sudah pernah terangkan, karena seorang inspektur melihat barang-barang yang sedang disusun di dalam kontainer. Kalau sudah dijamin barang-barangnya aman di dalam kontainer tersebut, maka si inspektur menutup gerbongnya lalu disegel. Artinya keselamatan barang tersebut sudah dijamin sampai kepada tujuan. Itulah arti materai atau segel. Kenapa dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus? Bertobatlah. Karena orang-orang pada saat itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Dan mereka tidak tahu. Setelah mereka tahu, lalu orang banyak itu bertanya kepada Kristus, "Lantas apa yang harus kami lakukan, Petrus?" Lalu Petrus berkata, "Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Haleluya. Karena mereka sudah mengandung dosa dan kesalahan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus sudah memerintahkan di dalam baptislah mereka di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kenapa Petrus tidak melakukan hal tersebut? Karena Petrus, sudah saya katakan tadi, sudah mendapatkan pewahyuan. Sehingga Yesus Kristus pun berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya." Matius 16:18. Haleluya. Jadi kita melihat akan hal tersebut. Karena Petrus tahu bahwa Yesus adalah Roh Kudus dan Yesus adalah Bapa. Sehingga dikatakan baptislah mereka, berikanlah dirimu masing-masing dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Karena tidak akan pernah di dalam Alkitab untuk mengampuni dosa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus selain daripada di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun di dalam Alkitab berdoa menyembuhkan atau menumpangkan tangan ke atas orang sakit di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dia akan sembuh. Tetapi dengan cara di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitmu sembuh. Haleluya. Karena dulu adalah disebut Bapa. Perjanjian seperti saya katakan tadi, Taurat adalah di perjanjian lama adalah Bapa. Ada Elohim, ada Yehova. Ya, ada Allah. Haleluya. Supaya kita dapat mengerti. Ada tahapan-tahapannya. Seperti perjalanan ke-7 zaman gereja. Saya sudah terangkan minggu kemarin. Orang hanya melakukan satu tugas, mereka dapat selamatkan.
Tetapi yang kedua, tanpa melakukan dua tugas, mereka tidak bisa diselamatkan. Haleluya. Seperti yang saya katakan, hanya orang yang melakukan, ya, ada 3 tahapan pembenaran. Hanya mereka mendapatkan pembenaran, mereka sudah diselamatkan. Hanya mereka mendapatkan pengudusan, mereka sudah diselamatkan. Tetapi di akhir zaman Laodikia ini, tanpa ada pembenaran, pengudusan dan baptisan Roh Kudus, tidak akan bisa diselamatkan. Ada tahapannya. Kalau dulu hanya pakai alat transport, ya, melalui kuda di zaman dulu atau zaman kuda, mereka sudah sampai ke mau kemana pun bisa sampai. Sekalipun berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita bayangkan. Haleluya. Dari Israel pun, ya, sampai ke Mesir tidak ada pengangkutan dulu selain daripada unta. Mereka sampai ke sana. Itu diakui pada zamannya. Tetapi kalau sekarang orang berbondong-bondong pergi ke kota sana untuk membeli apapun yang mereka perlukan dengan naikkan menunggangi unta, tidak cocok lagi dilihat orang. Itulah pada zamannya. Artinya pada zaman itu mereka sampai ke sana melalui atau menunggangi kuda atau unta. Itulah sebabnya ada zaman-zaman, ada zaman kuda, ada zaman sepeda, zaman mobil, sekarang zaman jet. Haleluya. Jadi Tuhan sediakan semuanya. Ya, Tuhan sediakan semuanya pengantara atau mediator atau utusan, rasul dan nabi untuk memberikan perlengkapan kepada kita untuk supaya bisa membawa kita sampai kepada tujuan kita. Haleluya. Jadi Petrus ini mendapatkan pewahyuan daripada Yesus Kristus. Tuhan percayakan kepada Petrus. Jadi Petrus bukan orang bodoh sehingga dia tidak mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Dan firman Tuhan tidak akan pernah sedikit pun bertentangan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang bertentangan dalam kitab ini. Tetapi karena orang di zaman ini semena-mena mereka untuk menafsirkan firman Tuhan dan mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Haleluya. Sehingga membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kalau mereka melakukan hal tersebut, mereka tidak percaya bahwa Petruslah satu-satunya seorang gembala yang diutus Tuhan, yang dipilih Tuhan sebagai kepercayaannya mengembalakan domba-domba tersebut. Padahal mereka mengakui bahwa Petrus adalah rasul yang setia yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Lantas kenapa mereka tidak percaya kepada Petrus? Wahyu 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nabi dan rasul harus dipercayai dan diterima ajaran mereka, karena ajaran mereka yang mereka sampaikan adalah dari mulut Allah. Mereka adalah penyambung lidah Allah. Haleluya. Sudah dikatakan, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, itu para nabi.
Kalau memang sudah diberitakan dan sudah disampaikan pesan, yaitu ya rahasia-rahasia yang dulu terselubung dari materai pertama, kedua sampai ke enam, sehingga materai yang ketujuh dibukakan semuanya apa yang dulu terselubung di dalamnya yang tidak diketahui oleh siapapun. Kenapa orang tidak terima? Haleluya. Tetapi kembali lagi kepada domba-domba yang sedang mendengar suara tuannya. Domba-dombaku mendengar suaraku, mendengar suara bapaknya. Ya, maka mereka pasti akan menerima pesan yang dibawakan oleh utusan tersebut, Wahyu 10 ayat 7. Karena ini tidak bisa dibantah. Apabila ia meniupkan kekalannya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Haleluya. Bagaimanapun kehebatan manusia, kalau tidak diketahui seseorang rahasianya, ya, bagaimanapun kekuatannya tidak akan bisa dituduh atau dipidana. Harus ada bukti. Buktikan bahwa Roh Kudus ada dalammu. Bagaimana mungkin ada Roh Kudus di dalam dia, sedangkan materai-materai yang sudah dibukakan tidak bisa dia ketahui. Yang sudah disingkapkan di akhir zaman tidak bisa diketahui. Haleluya. Dan tidak bisa dibedakan antara baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa dibedakan. Haleluya. Karena Bapa adalah sebutan, ya. Anak adalah sebutan, tetapi Tuhan Yesus Kristus bukanlah sebuah sebutan, tetapi itu adalah sebuah nama. Contohnya, kalau kita pergi ke bank, ya, kita mau menarik uang. Kalau kita hanya katakan atas nama ini, dia tidak akan mau beri. Atas nama, ya, contohnya seperti opungnya si Anu, katanya, ya, aku mau ngambil uang dulu. Atas nama siapa? Atas nama ompu ini. Dia tidak akan mau menerima. Yang kedua, bapaknya si Anu tidak akan mau. Tetapi kalau disebut namanya atas nama ini, mau ngambil uang, coba dicek dulu rekeningnya, maka tepat namanya ada di situ, maka uang akan diberikan. Haleluya. Itulah sebabnya apabila mau mendoakan orang yang sakit, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila membaptis, itulah sebabnya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus lah yang menyembuhkan orang sakit dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Taurat, apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu, yaitu dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, kesalahan dan dosa mereka tidak bisa diampuni tanpa Yesus Kristus, yaitu perjanjian baru. Haleluya. Kita selanjutnya, Wahyu 6:1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dia dibawa, ya, ke surga untuk diperlihatkan semuanya kepada Yohanes.
membuka yang pertama dari ketujuh materai. Bukan materai ketujuh. Lain ketujuh materai, lain materai ketujuh. Yang pertama dari ketujuh materai itu. Berarti nomor 1, itu artinya. Baru nomor 2, baru nomor 3, baru nomor 4, 5, 6, dan 7. Kalau kita sudah melihat ini dari materai pertama sampai ke-7, berarti kita harus langsung melihat dari Efesus sampai Laodikia. Kalau sudah dibuka materai yang pertama, apakah rahasia-rahasia Allah sudah disingkapkan pada materai yang pertama? Tidak. Apakah sudah disingkapkan di zaman Efesus ya rahasia-rahasia Allah? Tidak. Haleluya. Jadi kapan itu disingkapkan? Di zaman Laodikia. Jemaat yang ke-7. Materai yang ke-7. Tidak akan ada penundaan lagi. Wahyu 10 ayat 7. Apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Haleluya. Kita lihat Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimateraikan dengan Roh Kudus, berarti materai adalah Roh Kudus. Dimateraikan dengan yang lain, tidak ada sebutan yang lain selain daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Jadi itulah materai. Segel artinya. Jadi arti materai adalah sebuah perjanjian yang sudah selesai. Materai adalah sebuah jaminan. Bukan hanya sekedar di sini. Kalau dicek pun di kamus bisa dicek apa arti materai. Haleluya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bukan sebagian, bukan 90%, tetapi 100%. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kalau kita sudah membaca Efesus 1, 13 dan 14, dan kita mengingat langsung, kita mengingat langsung tadi Wahyu 10 ayat 7. Haleluya. Dan kita mengingat lagi Kisah Rasul 2:38. Karena ini berbicara tentang Roh Kudus. Adalah jaminan bagi kita supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Berarti harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Bertobatlah. Orang-orang pada zaman Yesus Kristus banyak yang sudah bertobat. Bertobat kita. Kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita akan diselamatkan. Semua orang bergembira dan semangat. Tetapi bukan itu patokannya.
Tak seorang pun dari mereka terselamatkan kalau hanya mereka sebatas bertobat. Haleluya. Karena pertobatan adalah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi pengampunan dosa belum ada. Karena mereka belum dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa mereka. Kalau hanya mengatakan kami percaya kepada Yesus Kristus, kami bertobat benar-benar, kami berhenti daripada mabuk-mabuk, daripada melakukan hal-hal yang najis, kami bertobat berhenti dari sana. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Tunggu dulu. Tanpa dibaptis dalam Tuhan Yesus Kristus berarti tidak akan ada pengampunan dosa. Kalau hanya sekedar bertobat, semua orang bisa. Haleluya. Itulah perbedaannya. Jadi Petrus mengatakan demikian. Dan sehingga Efesus 1:13-14 menegaskan hal tersebut. Meneguhkan. Untuk supaya orang percaya dan yakin untuk menerima dan bertindak akan janji Allah. Tetapi orang-orang yang tidak dapat mengerti dan menangkap ini seolah-olah ini hanya sebuah tulisan saja. Tetapi bagi mempelai wanita yang setia, yang sudah dipilih sebelum dasar dunia, Efesus 1:14, sudah ditentukan, ada penentuan. Engkau sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Hanya orang-orang yang seperti itulah yang melakukan tugas ini. Jadi kalaupun orang-orang tidak bisa melakukan tugas ini, jangan kita benci. Udah kita, kalau memang tidak mau, kalau kita dianggap jadi orang-orang yang oke lah. Tetapi Tuhan katakan, jangan coba-coba pisahkan diri dari orang-orang yang menjauh daripada si Sang Penciptanya. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi bisa tercipta kalau tanpa ciptaannya sendiri. Segala yang bernyawa, yang tidak bernyawa, Tuhan yang menciptakannya semua. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa memberikan nafas kehidupan kepada manusia, kepada makhluk selain daripada Dia. Kalau memasukkan, banyak. Tetapi kalau bahasa nyawa, tidak ada seorang pun. Iblis pun tidak, selain daripada Dia sendiri. Tetapi kalau ada persilangan, ada yang palsu, gak perlu kita respon. Gak perlu kita terimakan hal-hal yang seperti itu. Bisa merusak akan pohon tersebut. Kita sudah melihat belalang pelompat pengerik dan pindahan untuk merusak pohon tersebut. Haleluya. Jauhilah daripada orang-orang seperti itu. Itulah firman Tuhan. Jadi kita sudah melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di kitab Efesus ini. Kita baca lagi di Efesus 4 ayat 30. Mungkin kita kurasa sudah hafal ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari penyelamatan adalah pada saat kedatangan Yesus Kristus, menjelang hari penyelamatan. Janganlah kau mendukakan Roh Kudus.
yang telah memeteraikan kamu dengan Roh Kudus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan manusia dan menjatuhkan penghakiman kepada manusia. Tetapi ini adalah sebuah nasihat kepada orang-orang percaya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Inilah yang mengingatkan kita untuk supaya kita selalu berjaga-jaga untuk mendukakan Roh Kudus. Karena ini berlangsung pada zaman Laodikia, akhir zaman, menjelang hari penyelamatan. Kalau dikatakan menjelang hari penyelamatan, berarti kita sudah tahu bahwa inilah waktu dan harinya hari penyelamatan. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita makanan rohani pada musimnya. Di zaman ini. Menjelang hari penyelamatan. Menjelang kedatangan Yesus Kristus. Berarti kita sudah tahu. Bahwa firman Tuhan, pesan yang sudah disampaikan kepada kita sebagai jalan keselamatan, yaitu pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Efesus 4 ayat 30 ditentukan bagi zaman Laodikia. Haleluya. Jadi itulah kata penebusan. Sampai harinya di mana kitab penebusan sudah disingkapkan dan penebus itu datang untuk mengklaim miliknya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melakukannya selain daripada diri sendiri. Itulah sebabnya jangan mendukakannya. Haleluya. Harus dilakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Sebab kitab itu dimeteraikan saat ini dan kita dimeteraikan Roh Kudus. Itu sendiri adalah meterai. Haleluya. Jadi saya itu dicatat karena meterai artinya sebuah pekerjaan yang sudah selesai. Dan ketika meterai ketujuh dibuka, misteri Allah yang dimeteraikan di dalam meterai yang misterius ini digenapkan. Sampai dengan harinya meterai itu dibuka. Maka itu menyikapkan apa yang ada di dalamnya. Haleluya. Jadi tidak bisa menduga-duga. Tidak bisa menduga-duga. Efesus tidak bisa menduga-duga. Smyrna tidak bisa menduga-duga. Tiatira tidak bisa menduga-duga. Sardis tidak bisa menduga-duga. Haleluya. Jadi yang lain tidak bisa menduga-duga apa isinya. Seperti yang saya katakan tadi, seperti mobil, seperti kontainer. Orang menduga-duga, apa isinya ya? Diketok, apa isinya? Menduga-duga, mungkin kurasa barang ini. Mungkin kurasa benda ini. Mungkin kurasa seperti ini. Menduga-duga. Jadi siapa yang tahu? Hanya si inspektur yang tahu. Pemilik perusahaan yang tahu apa isinya di dalamnya. Jadi tidak bisa menduga-duga. Itulah sebabnya ada seorang utusan untuk menyingkapkan sehingga materai dilepaskan dan diberitahukan isinya apa kepada orang-orang percaya di zaman ini. Sehingga kita pun tidak menduga-duga. Haleluya.
Karena Tuhan tidak inginkan orang menduga-duga. Maunya Tuhan semua orang tahu apakah isi materai-materai tersebut. Supaya tidak ada hari esoknya penyesalan. Ketika Tuhan menjatuhkan penghakiman ke atas bumi. Haleluya. Jadi kalau ditanya-tanya, kalau diajak nggak mau, ya. Tetapi mau tanya lah, nggak dikasih tahu, diduga-duga, ya, ditafsir-tafsir, mungkin ini, mungkin itu, mungkin dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya, ya, materai memiliki sebuah tanda yang menunjukkan kepemilikan. Ketika kita dibeli oleh darah Yesus Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita bukan lagi milik dunia atau apapun yang berhubungan dengan dunia. Kita sudah menjadi milik Allah. Haleluya. Jadi kita sudah aman. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, ya, itu perlu kita lihat dan kita terima pertolongan daripada Yesus Kristus. Karena setiap orang yang sudah ada dalam Kristus yang sudah ditentukan tidak berdosa lagi. Kenapa? Karena sudah ada di dalam kita sebuah pemutih. Ketika setetes tinta jatuh ke atas pemutih tersebut, itu langsung pudar menjadi putih. Ketika ada sesuatu yang salah atau terlintas dalam pikiran kita, karena ada sebuah pemutih di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, sehingga kesalahan dan perbuatan-perbuatan itu pun, ya, langsung dipudarkan. Tuhan yang berjanji dan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, aku akan putihkan menjadi seperti salju. Itu bukan kata-kata, tetapi itulah firman Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung, ya, karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Haleluya. Semua sama-sama mengerang, sakit bersalin. Semua orang sakit bersalin secara jasmani. Itu pun sebuah perlambang. Kalau secara rohani, apakah semua sakit bersalin? Gak ada jalannya. Haleluya. Siapakah yang sakit bersalin? Sebagai contoh dan teladan adalah rasul-rasul dan nabi. Dan kita melihat Yohanes. Apa yang dikatakan? Manis di mulut, tetapi pahit di perut. Itulah artinya sakit bersalin. Kita mengandung firman Tuhan. Kalau orang sudah mengandung firman Tuhan, berarti pasti akan sakit bersalin. Artinya tidak akan bisa sembarangan. Kita lihat seorang ibu yang sedang mengandung. Mau turun dari mobil pun, iya, tukangnya mau turun pelan-pelan. Mau naik pun, ya, pelan-pelan juga mau naik. Bukan sembarangan. Bagaimana dengan makanan? Juga tidak sembarangan.
selalu berjaga-jaga, selalu berhati-hati. Mempelai wanita yang sedang mengandung firman Tuhan, karena kita sudah sakit bersalin, maka kita juga akan menjaga diri kita. Artinya tidak sembarangan. Selalu menjaga firman yang ada dalam palungan kita. Tidak bisa bebas untuk mabuk-mabuk ke sana, pergi ke diskotik, bar, ya, ke pub, ya, dan bersenang-senang. Berarti itu namanya tidak sakit bersalin, tidak mengandung firman. Seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Kenapa? Karena di dalam kandungannya ada sebuah atau seorang kehidupan. Kalau kita sudah mengandung kehidupan di dalam palungan kita ini, selalu harus berjaga-jaga. Kita sudah melihat tadi, jangan didukakan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita baca lagi di Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah kau mati. Jadi seolah-olah manusia zaman ini tidak ada di hadapannya antara buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan seolah-olah ini hanya berlangsung di zamannya Adam dan Hawa. Padahal ini berlangsung pada saat ini. Ada terpampang di hadapan kita. Pilih mana yang kamu pilih. Mana yang kamu butuhkan. Apakah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Atau pohon kehidupan? Atau pohon yang baik? Haleluya. Jadi ini masih berlangsung sampai zaman ini. Bebas untuk memilih. Tetapi Tuhan sudah selalu peringatkan terlebih dahulu. Karena Tuhan tidak mau menghakimi seseorang tanpa memperingatkan terlebih dahulu. Haleluya. Adam dan Hawa, firman yang sama, pohon kehidupan yang sama di zaman dulu sampai zaman ini. Mau menyimpang atau mau berjalan dari jalannya Tuhan. Ya, kita sudah paham mengenai hal tersebut. Dan Yohanes 15 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Siapa yang bisa melakukan yang lebih besar dari pekerjaan Yesus Kristus? Haleluya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Jadi Tuhan tinggalkan pesannya. Tuhan tulis semuanya. Ya. Tuhan tulis semuanya melalui seorang hambanya. Karena semuanya itu akan nyata. Dan tidak ada satu iota pun yang terlewatkan. Haleluya. Jadi kalau kita membaca, ya, kadang-kadang kalau ada sebuah debat
Coba baca dulu Yohanes 15:12 katanya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, hanya percaya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Berarti kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahkan yang lebih besar daripada itu. Apakah kamu sanggup? Haleluya. Kalau dibaca sepintas, kalau kamu memang percaya kepada Yesus, harus mampu melakukan seperti itu, bahkan lebih besar daripada itu. Apakah Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak bisa seperti yang aku lakukan, maka mereka tidak akan terselamatkan? Tidak ada firman yang seperti itu. Tetapi apakah ini nyata? Biarnya ini nyata. Seorang utusan hamba Allah yang setia bisa melakukan hal tersebut. Haleluya. Membangkitkan orang mati, mengetahui isi hati orang, ya, dan menyingkap, menerima semua pengertian akan materai, sangkakala, ketujuh cawan, dan lain sebagainya. Ketika Yesus Kristus ada di bumi, apakah dia memberitahukan apa isi materai? Tidak. Haleluya. Sebelum waktunya. Dari dialah segala sumber firman Tuhan. Haleluya. Sehingga dia tentukan seseorang untuk memberitakan, menyampaikan akan pembukaan materai, ya, sesuai dengan waktunya. Itulah harus diketahui bagaimanakah ciri-ciri seorang nabi. Haleluya. Dialah yang melakukan tugas ini. Galatia 6:7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Kita lihat. Jadi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Haleluya. Jadi Tuhan akan menghakimi, ya, menghakimi manusia sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan